Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan kembali sampaikan untuk video pembelajaran terkait mata kuliah mikrokontrol 2. Kali ini kita akan masuk ke pengenalan Arduino. Setelah video yang sebelumnya kita sampaikan kontak kuliah, saat ini kita masuk ke pengenalan Arduino. Jadi Arduino ini adalah termasuk dalam microcontroller, yaitu atau yang disebut dengan small computer atau komputer kecil, komputer kecil yang ditanam dalam satu chip IC. Jadi di dalam satu chip ini bisa berisi atau dilengkapi dengan mikroprosesor, ya, di sini ada ADC, kemudian ada osilatornya, ada RAM-nya, ada program memorinya. Nah, ini gabung menjadi satu kemasan dalam satu chip menjadi microcontroller. Jadi di Arduino ini yang komponen paling utama ya ini microcontroller ini. Nah, Arduino itu menggunakan microcontroller AVR, AVR ATmega 328. Nah, ini juga microcontroller ini disebut dengan embedded ya, embedded atau yang terpendam di dalam device ya, yang mereka kontrol. Contohnya adalah seperti kalau kita lihat di remote control itu berarti di dalam di dalam IC remote controlnya yang sudah ada di sana mikrokontrolnya, termasuk untuk baca sensor dari fotodiodanya untuk mengetahui pergerakan mouse kalau kalau yang di fotodioda itu ya. Kalau di di remote control ya berarti untuk mentransmitkan sinyal-sinyal inframerah ke receiver yang ada di perangkat tujuannya, misalnya televisi, mini pompo AC ya, dan sebagainya. Nah, mikrokontroller ini biasanya juga kecil ya, dan harganya relatif lebih murah ya. Kenapa lebih murah? Bayangkan kalau kita beli sendiri-sendiri seperti ini ya. Ini ADC-nya kita beli sendiri, mikroprosesnya kita beli sendiri, RAM-nya kita beli sendiri, kemudian program memorinya kita beli sendiri. Kita misalnya bikin yang speknya atau spesifikasinya sama dengan chip mikrokontroller, itu akan didapatkan harga yang lebih mahal kalau kita bikin sendiri. Berbeda dengan kita yang beli sudah dalam bentuk satu chip seperti ini, itu akan lebih murah gitu. Kemudian juga dikenal dengan istilah yang namanya development board atau papan pengembangan di sini. Nah, biasanya ini adalah bentuknya berupa PCB atau papan sirkuit tercetak ya, atau PCB di sana, yang didesain khusus untuk memfasilitasi bagi kita yang ingin bekerja dengan suatu mikrokontroler tertentu. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam dalam development board ini biasanya terdapat beberapa rangkaian sekaligus ya. Yaitu ada rangkaian power supply ya. Kemudian ada antarmuka pemrograman ya, kemudian ada basic input output, kemudian ada I/O pin. Nah, di modul Arduino, misalnya di Arduino Uno itu sudah disediakan rangkaian power supply-nya. Jadi kita tinggal colok ya seperti ini. Colok di sini DC 9 volt, kemudian nanti di sini sudah ada regulator 5 volt yang nanti akan mensuplai semua komponen yang ada di boardnya ini. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan antarmuka pemrograman. Jadi kita tinggal colok kabel USB, kemudian dicolokkan ke PC, ada software Arduino, maka akan langsung mendetek dan kita bisa program langsung ke boardnya ini. Kemudian juga ada basic input outputnya ya. Jadi di sana sudah disediakan LED, ya, LED di pin 13 untuk menguji biasanya pada saat kita membuat program pertama kali ya, program blinking atau program LED berkedip. Kemudian juga di sisi kanan kirinya sudah ada I/O pin yang bisa kita hubungkan dengan menggunakan kabel ya, kabel jumper itu.
Kemudian kita juga nanti butuh yang namanya protoboard ya, atau project board begini, yang ada lubang-lubang kecil-kecil gitu. Kemudian untuk Arduino sendiri bisa dikategorikan beberapa macam ini ya. Ada yang entry level, ada enhanced feature, ada Internet of Things, kemudian ada wearable, ada 3D printing. Di kategori entry level ini termasuk diantaranya adalah yang Arduino Uno ya. Jadi ini masuk yang paling dasar gambarnya, atau tingkat pada saat kita masuk belajar ya, atau beginner begitu. Nah, saya kira pakai Uno aja sudah cukup ketika kita membuat program yang relatif rumit ya. Kemudian ada Uno, ada Pro, ada Pro Mini, kemudian ada Micro, ada Nano, dan seterusnya ini. Kemudian untuk yang enhance ada Mega. Nah, di sini kalau Mega ini nanti RAM-nya juga lebih besar, program memorinya lebih besar, IO-nya juga lebih banyak ya. Jadi kalau misalnya kita pakai Uno ternyata tidak mencukupi, kita bisa upgrade, kita gunakan yang Mega dengan program yang sama, kita bisa menggunakan modul yang lebih besar programnya misalnya ya, program memorinya. Kemudian untuk yang kaitannya dengan Internet of Things, kita bisa juga yang pakai yang Arduino Uno ya. Atau yang sekarang ini mungkin bisa pakai juga yang namanya Node MCU di sana. Kemudian ada juga wearable. Wearable ini desain boardnya khusus ya, lebih applicable di sana atau dipakai di sana. Ada diantaranya ada Arduino Lilipad, ini ada gambarnya. Kemudian nanti ada 3D printing, jadi material. Jadi warna-warna di sini juga menunjukkan itu adalah tipenya ya. Jadi kalau yang ini hijau berarti tipenya board. Board itu ya bisa berdiri-diri ya, seperti ini. Board yang bisa untuk pengembangan, digunakan untuk pengembangan. Kemudian ada sifatnya modul yang merah seperti ini. Ini juga bisa untuk apa namanya pengembangan ya, sudah ada mikronya misalnya. Kemudian kalau shield ini sifatnya adalah pelengkap ya, jadi harus ada boardnya. Misalnya Arduino motor shield ini biasanya dihubungkan ke Uno atau ke Mega. Jadi biasanya modelnya ditancapkan. IO-nya sudah didesain sedemikian rupa sehingga kalau ditancapkan ke boardnya itu akan cocok ya. Dan juga ada kit, ada aksesoris dan seterusnya ini. Coming soon, tapi di sini ada. Untuk yang produk lengkapnya mungkin yang update bisa dilihat juga di website resminya Arduino di arduino.cc di sana. Nah, ini yang entry level bentuk-bentuk boardnya ya di sini. Jadi di sini ada Uno ya gambarnya seperti ini. Kemudian ada Pro, jadi ini sudah ada isinya semuanya. Kemudian yang Micro, Arduino Micro sudah ada isinya juga. Pro Mini. Jadi kalau yang Pro Mini ini kita lihat belum ada port untuk colok USB-nya. Nah, makanya kalau program ini kita butuh serial USB yang khusus ya untuk program ini. Tidak bisa langsung diprogram dengan langsung ambil RxDX-nya, tidak bisa ya. Kemudian untuk yang nano ini juga sudah ada di sini. Kemudian kalau yang shield modelnya seperti ini, dia tidak ada apa namanya, tidak ada IC microcontrolnya, dia cuma nanti nangkep ke sini. Jadi di sini bentuknya sama dengan yang ada di sini. Jika tinggal ditumpukan di sini, dia sudah nanti bisa diakses lewat Uno begitu. Itu yang namanya shield ya. Kalau yang board seperti ini, seperti ini yang modul ya, tidak ada apa namanya microcontrollernya di sana. Kemudian kalau yang fitur enhance ya, atau enhance feature, maka di situ kita bisa pakai yang namanya seperti ini, yang Arduino Mega misalnya ini. Kemudian ada zero, ada do. Ini kita lihat di sini IO-nya lebih banyak ya, IC-nya juga kakinya juga lebih banyak ini. Makanya kapasitas memorinya, RAM dan memori programnya juga lebih besar ya. Kemudian yang kaitannya dengan Internet of Things ini ya, ada Yun ya, ada shieldnya apa namanya, shieldnya Arduino Uno ya misalnya. Kemudian ada yang GSM juga, dan ada juga yang mengarah ke WiFi ya. Nah, ini yang wearable ya. Wearable itu bentuknya desain khusus melingkar seperti ini. Ini contohnya adalah yang misalnya Gema ya, Lilipad, ada Lilipad ya. Ketika misalnya kita ingin apa namanya bikin sesuatu yang unik gitu, kemasannya melingkar gitu, bisa dipakai gitu.
Nah, kita masuk ke yang nanti akan kita pakai ya di sini. Jadi di praktikum ini kita nanti banyakkan pakai Uno ya, atau bisa juga pakai Nano, sama aja itu karena IC-nya juga dalamnya sama ya. Uno, kemudian Nano, kemudian Mini, Micro itu sama ya. IC menggunakan IC ATmega 328. Jadi jenis IC ini adalah IC AVR, ya. AVR yang memiliki ini 32 kilobyte memori program ya. Termasuk nanti ada bootloader-nya. Jadi di sini sudah ada apa namanya semacam bootloader ya. Bootloader itu adalah program yang diberikan awal ya, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan IC yang di sini. Sementara yang IC di sini akan berkomunikasi dengan komputer melalui program atau software Arduino yang ada di PC ya, untuk program IC ini. Jadi kalau di sini tidak ada bootloader-nya, otomatis akan tidak bisa diprogram. Ini tidak bisa komunikasi ke sini. Kalau program lewat interface ini berarti tidak bisa. Kalau tanpa bootloader Anda bisa program lewat ini ISP-nya ya. Nah, di sini ada dua ICSP ini untuk Arduino yang AT328. Kemudian yang apa namanya yang ini masternya bisa diprogram lewat sini. Jadi kalau misalnya rusak ya. Biasanya kalau rusak itu ya kalau kita colok ke ini USB-nya tidak akan terdeteksi portnya di sana. Kemudian untuk tegangan operasinya di sini 5 volt. Nah, ini ada regulatornya. Nah, inputnya Anda bisa pakai di sini itu tegangannya 7 sampai 12 itu rekomendasinya ya. Meskipun secara limit bisa sampai 20. Tapi kalau Anda pakai 20 berarti kalau di sini 5, di sini 20, maka akan terjadi selisih yang cukup besar ya. 5 dikurangi 20 dikurangi 5 berarti 15. Artinya ada 15 volt yang harus diturunkan oleh IC ini, sehingga akibatnya akan membuat ini cepat panas ya. Berbeda kalau misalnya dia menurunkannya cuma 2 volt, ini 7 kali 5 tadi kan 2 volt. Nah, ini akan relatif lebih dingin ya, panas. Kemudian di IO-nya ada 14, itu dimulai dari 0 ya, dari 0 sampai 13. Ada yang itu adalah PWM ya, PWM-nya ada 6 ya. PWM ini yang ada tanda seperti ini. Ada strip-strip seperti ini. Ada scroll gitu. Kayak cacing di sana. Kemudian ada yang analog juga ada 6 dari A0 sampai A5. Jadi kalau digital itu dinotasikan dengan angka saja dari 0 sampai 13. Kalau yang analog dinotasikan dengan A0 sampai A5. Kemudian RAM-nya ini tergantung IC-nya tadi ya. RAM-nya ada 2 kilo, kemudian EEPROM-nya ada 1 kilo. Clock speed-nya adalah 16 MHz di clock-nya ini. Dan ini ukuran boardnya 68 kali 53, terus beratnya adalah 25 gram. Kemudian ini ada bagian bentuk artnya ya, artnya biasa dipakai ketika kita bikin tutorial atau yang lainnya ini. Jadi artnya yang ada di gambar kayak clip artnya ini dari apa nama Arduino-nya ini bisa dipakai di barang untuk membuat tutorial yang bisa didapat juga di freezing ini yang untuk wiringnya. Jadi ada gambar contohnya di belakang. Kemudian ini contoh yang lain versi dari Arduino. Kita lihat ada perbedaan mendasar di sini ya. Jadi bagian apa namanya resetnya ada di tengah di sini, tengah bawah. Ya. Kalau yang versi revisi 3 itu ada di bagian dekatnya colokan dari USB-nya ini. Jadi tadi ini ada digital I/O, kemudian di sini ada RF, ground ya. Jadi kalau misalnya nanti program ini ketika kita gunakan ADC, kita set referensinya adalah menggunakan RF, maka di sini harus dikasih tegangan ya. Kemudian ada ground, kemudian di sini 0 dan 1 ini adalah RX, yang indikatornya ada di sini ya. Nah, RX ini digunakan untuk program ya, dari IC ini masuk ke sini. Kasih targetnya, sehingga ketika Anda ini digunakan program misalnya dari hubungan ke Bluetooth ya, Bluetooth serial, maka Bluetooth-nya harus dilepas ketika Anda memprogram ini ya. Program ini waktu ini. Karena kalau tidak akan mengganggu proses ini, biasanya akan gagal programnya. Harus dilepas dulu ketika diprogram, kemudian ditancapkan lagi ketika sudah selesai program. Nah, supaya jangan cabut kemudian
Kalau lagi ya kita harus menggunakan serial yang lain. Nah, kita bisa nanti memanfaatkan yang namanya software serial nanti. Jadi kita bisa membuat pin-pin yang lain ini sebagai RxTX ya. Sehingga RxTX-nya ini secara bebas bisa dimanfaatkan untuk program. Kemudian ada reset, tadi resetnya juga ditarik di sini ya. Kemudian di input apa namanya, input satunya juga bisa ditarik di sini. Dan di sini grow-nya 2. Kemudian juga disediakan tegangan 3,3 volt. Beberapa modul yang dipakai di modul perangkat IO-nya. Kadang ada yang menggunakan 3,3 volt ya, bisa diambilkan dari sini. Kemudian untuk yang versi SMD, ini punya SMD kecil. Jadi kalau Anda pakai yang versi ini mungkin ketika ini apa namanya dipakai atau rusak bisa diganti ya. Tapi dengan catatan ini harus diberikan bootloader ya. Karena kalau ini tidak ada bootloader Anda harus programnya lewat sini, nggak bisa lewat sini. Nah, kalau Anda lewat sini berarti harus menggunakan interface sendiri ya, atau programnya sendiri. Kita pakai misalnya USB yang juga didukung di Arduino juga ada ya. Itu. Jadi kalau yang SMD ini biasanya nanti menggunakan driver khusus ya kan. Nah, nanti bisa download driver namanya CH340. Nah, itu sudah ada juga di Google Drive, Anda tinggal ambil ya. Kalau misalnya nanti Anda punya atau ketemu yang model seperti ini, model SMD. Jadi kalau ini apa namanya rusak, agak sulit untuk mengambil ya. Karena ini kalau biasanya kalau model seperti ini diambil tidak bisa dipasang lagi karena posisi kakinya sudah berubah, harus dipasang yang baru. Kalau paling aman ya pakai yang tadi ya, DIP, dual sisi, dual inline package. Kemudian Arduino ini adalah open source ya, artinya semua diberikan ya, termasuk rangkaian hardware-nya, software-nya dan seterusnya itu. Nah, kita lihat di sini rangkaiannya. Nah, ini menggunakannya di IC328. Nah, kita tahu bahwasannya di Arduino itu kita gunakan angka ya, 0 sampai 13, kemudian A, di sini A, 0 sampai A5. Tapi secara aslinya sebenarnya 0 itu dia kaitankan dengan PD0, PD1. Yang satu, PD2 itu 2 dan seterusnya. Jadi kalau dari IC-nya sendiri nama IO-nya ini. Cuman ketika dikemas menjadi Arduino ya, maka dia berubah menjadi 0 sampai 13, A 0 sampai A5. Nah, kalau kita lihat di IO mapping-nya seperti ini. Itu yang lebih jelas yang ini. Di reset ke reset, kemudian pin apa namanya? Pin 0 ke PD0, pin 1 ke PD1 ya. Kemudian ada lagi pin 5 ke PD5, ada pin 8 itu kemana PB0 ya. Jadi kalau secara aslinya ya ada PC, ada PD, ada PB, kalau di apa namanya di IC ada Mega 328-nya. Kemudian kalau model Proteus kita juga bisa bikin yang pakai IC yang ada di Proteus ya, IC yang sudah include kalau kita install biasanya ini ATmega 328. Kemudian kita bisa menggunakan tadi ya mappingnya tadi untuk membuat label-label sendiri. Label untuk dihubungkan ke perangkatnya. Jadi kalau yang ini 1, kemudian yang PD1 ini 1 tadi ya. Kalau yang 0 itu ke PC0. Kemudian kedua itu ke PD2 dan seterusnya sesuai dengan tabel yang di sini. Data di sini. Jadi kalau yang labelnya sama ini 0 sama 0 berarti terhubung ya. Jadi kalau seperti ini Anda bisa nanti aksesnya menggunakan RxD atau 0. Kalau yang satu saya gunakan 1 atau yang TXD sama ya. Kemudian yang analognya juga sama A0, A1 sampai A5. Atau bisa juga download library tambahan. Nah, bentuknya seperti ini kalau library tambahan. Kalau di library tambahan sudah dikasih angka-angka seperti ini, 0 sampai 13, kemudian A0 sampai A5. Nanti kita bisa cobakan kalau ini dan ini adalah sama nanti ketika dipraktekkan. Jadi ini menggunakan kristal
sesuai modul di Arduino ya. Kalau pakai 16 ya kita set di sini 16 MHz. Kalau pakai 8 ya kita set 8 MHz. Tapi secara umum biasanya menggunakan kristal 16 MHz itu. Nah, kemudian karena di bagian Arduino itu cuma seperti ini ya tadi, langsung ke IO-nya ini, maka untuk menghubungkannya ke perangkatnya biasanya kita membutuhkan project board yang seperti ini. Di project board itu biasanya yang kalau posisi seperti ini ya, jadi yang vertikal itu di sini akan terhubung. Yang vertikal itu 2 ya. Kemudian yang datar itu dia akan terhubung secara horizontal. Bagian ini biasanya dipakai untuk VCC sama ground. Kemudian yang ini komponennya. Kalau kita lihat di sini, ini dari plus. Yang pertama ini garis pertama, vertikal, plus masuk ke LED. Ya. Masuk ke LED kedua, masuk ke LED ketiga, kemudian keluar ke hitam, masuk ke ground ini. Ini rangkaian LED seri 3 ya. Kemudian kalau di sini berarti ada VCC masuk ke apa namanya? Ke LED di sini, LED-nya 2 di paralel ini. Kemudian di sini terubah masuk lagi ke R. Nah, R keluar ke hitam ini masuk ground. Kemudian juga bisa digambarkan seperti ini menggunakan freezing ya. Kalau Anda mau gambar-gambar sesuai kayak aslinya begitu. Jadi di freezing itu nanti ketika kita ngeset komponen resistor juga nanti gelang-gelangnya ini akan menyesuaikan warnanya ya. Jadi misalnya ini 1 kilo ya. Kita contohkan di sini. Jadi kalau kita di sini ground ke LED, kemudian masuk ke R, kemudian masuk lagi ke pin 13. Nah, jadi nanti kalau ingin menghidupkan atau mematikan LED ini aksesnya ke pin 13. Kemudian kita lihat di sini bagian push buttonnya, kita lihat di sini ada VCC masuk R 1 kilo. Kemudian ini kita ke apa namanya? Diambil dihubungkan ke push button. Kemudian ini juga dihubungkan ke pin 2. Sementara konektor atau kaki push button yang berikutnya dihubungkan dengan ground. Nah, kemudian untuk mengakses ini berarti ini kita lihat di sini pin 2 ya. Ketika ingin mengetahui tombol ini ditekan atau tidak, kita bisa melihatnya melalui logika di pin 2 ini. Seperti itu. Kemudian untuk istilah Arduino sendiri bisa dikaitkan atau bisa berarti 3 macam ya. Jadi artinya sebagai suatu kemasan fisik ya, atau hardware-nya itu sendiri ya. Kemudian bisa juga sebagai lingkungan pemrograman atau software IDE-nya, Integrated Development Environment ya, program aplikasinya di sini software-nya. Kemudian yang terakhir juga bisa komunitasnya ya. Jadi karena dia apa namanya open source, kemudian komunikasinya juga besar ya, maka hampir semua modul IO yang ada itu biasanya sudah ada yang bikin library-nya. Nah, kadang satu modul ini bisa ada 2 bahkan lebih untuk library-nya. Jadi tinggal kita pilih, misalnya kita ingin menggunakan RPC. Nanti biasanya kalau kita set, nah itu ada library-nya, tinggal kita pakai. Sehingga program utamanya di sini akan lebih simpel. Dia menggunakan library. Jadi yang rumitnya itu nanti ya di library-nya itu. Nah, nanti kita juga bisa belajar library-nya itu bagaimana bikinnya, sehingga kita bisa apa namanya, bisa mengotak-atik. Misalnya portnya ini adalah tabrakan kalau kita bikin dengan modul yang lain, itu bisa kita pindahkan. Dan misalnya dibikin lebih diringkas library-nya sehingga tidak memakan banyak memori program gitu. Itu di komunitasnya ini. Nah, di apa namanya komunitasnya juga websitenya itu ada project-project yang sudah dibikin orang. Kita bisa melihat, bisa mempelajari sehingga kita bisa ada ide misalnya
atau untuk PKM atau untuk yang lainnya. Itu. Nah, makanya untuk hal yang lebih lanjut terkait Arduino ini Anda bisa melihatnya di website resminya arduino.cc. Dan untuk terkait dengan mata kuliah ini bisa dicek juga di Sunan umk.ac.id. Oke, demikian barangkali untuk pertanyaannya nanti kita bisa sampaikan di grup mata kuliah. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu lebih lanjut yang kurang jelas di sana. Kemudian untuk materi ini atau pertemuan ini ada tugas ya. Jadi Anda buat tugas untuk meringkas terkait Arduino Uno ya, software dan bahasa pemrogramnya. Nanti Anda silakan tulis tangan atas folio bergaris minimal 3 halaman, boleh bolak-balik. Dan untuk gambar nanti bisa di print out kemudian digunting tempel gitu. Karena ini di masa pandemi mungkin untuk pengumpulannya agak sedikit beda ya. Untuk pengumpulannya Anda silakan nanti difoto per halaman kemudian jadikan satu menjadi file PDF kemudian di-upload. Nah, di-upload maksimal pada pertemuan berikut. Saya kira seperti itu. Ya, saya kira cukup seperti itu. Mohon maaf jika kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.